Anda masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana evaluasi pelaksanaan Satgas Anti Premanisme yang baru saja dibentuk oleh pemerintah. Dan saya juga masih bergabung bersama 3 narasumber. Ada Pak Iwayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR RI, kemudian Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, dan juga Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad. Tadi terkait dengan pertanyaan sebelum jeda, saya mau ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan kita tadi kan harus bedakan ya antara preman, kemudian preman yang berkedok ormas, dan juga ormas yang benar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nih preman yang mengaku ormas ataupun ada oknum ormas yang nyeleweng. Nah, ini tuh sebenarnya masalahnya di mana sih Pak? Apakah ketika awal tidak ada verifikasi, orang-orang ini membentuk ormas ternyata berpotensi menyeleweng, atau mungkin di pengawasannya? Misalnya setiap tahun seharusnya sih dilihat gitu ya, apakah ormas ini punya track record yang jelek. Kalau misalnya punya, kita stop dari situ. Seperti apa kalau Pak Wayan melihat? Ya, itu salah satu kelemahan kenapa terjadi Aksi preman berkedok ormas. Salah satu adalah kelemahan di bidang pengawasan. Kita lihat, ada nggak mekanisme verifikasi dan evaluasi secara terbuka atas ormas? Mereka bisa hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tanpa pernah diverifikasi dan dievaluasi. Harusnya ada ketentuan, maka penting pengawasan ormas ini diperkuat melalui revisi Undang-Undang Ormas. Berikan regulasi bahwa ormas itu tidak boleh sepanjang tahun tidak membuat laporan, tidak dievaluasi dan tidak mendengar laporan masyarakat. Yang berikutnya, bukan saja kelemahan ormas, sinergi TNI, Polri, dan Pemda ini harus sepanjang masa. Dan jadikan momentum, dan anggaplah Pak Prabowo ini sudah merestui, ya kita manfaatkan aja dari segi positif wibawa Presiden untuk membuat Satgas ini secara permanen sampai ke daerah-daerah. Tidak berhenti sampai di sini. Tingkatkan peran serta masyarakat. Untuk upaya-upaya preventif, masyarakat harus diajak, mengedukasi masyarakat. Kalau di Bali misalnya, tokoh adat itu sangat didengar sama ormas. Nggak ada yang berani ngelawan yang namanya tokoh adat pecalang itu, tak satu pun premas sehebat apa itu berani mereka. Maka peran serta masyarakat perlu diajak. Baru yang tadi disampaikan oleh Pak Muradi, Pak Susno, akar masalahnya kan masalah pendidikan yang rendah di akar rumput. Akar masalahnya adalah ekonomi. Maka penting pemerintah pada saat yang sama, selain menyampaikan hal-hal yang tadi, merevisi undang-undang, mensinergikan TNI, tapi penting juga meningkatkan mutu pendidikan dan tingkat program ekonomi kerakyatan di tingkat bawah, sehingga menjadi yang lebih konkret. Kan Pak Prabowo bilang, mati untuk rakyat, dia rela mati untuk rakyat. Dia berbuat itu udah untuk rakyat, demi rakyat. Nah, sekarang momentumnya, momentum untuk bagaimana ini rakyat tidak disia-siakan melalui situasi yang sudah mulai gundah gulana, lalu jangan sampai nanti ini masih berlanjut dan rakyat menelan kekecewaan lagi. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo sekali lagi harus berani mempertaruhkan posisinya, yang sebenarnya pertaruhan ini nggak mungkin kalah, pasti menang. Bertaruh kan ada kalah dan menang. Tapi kalau Pak Prabowo mempertaruhkan jabatannya untuk bela rakyat, memberantas preman, pasti menang dia gitu. Iya. Oke, baik. Tadi poin yang menarik juga dari Pak Wayan terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas ya Pak Wayan ya. Saya mau ke Prof. Muradi dulu. Prof. Muradi, kalau Anda melihat selama ini ketika kita bicara soal premanisme, kemudian aksi-aksi yang meresahkan di masyarakat, sebelum ada Satgas, ini kan pasti sudah ada yang diatur di Undang-Undang Ormas gitu ya. Apakah perlu kemudian ada revisi Undang-Undang Ormas? Tadi salah satunya mungkin terkait memperkuat pengawasan terhadap ormas yang sudah terbentuk, maupun mungkin verifikasi bagi ormas yang baru akan dibentuk nantinya supaya tidak menyeleweng gitu, Prof. Ya, jadi Mas, di Permendagri 57 2012 itu udah ada pembinaan, pengawasan, dan pendaftaran. Itu turunan dari Undang-Undang 2 2017 ya. Jadi saya kira sebenarnya pembinaan, pengawasan sudah ada di teman-teman Kemdagri, cekinya di Babinka Bangpol ya, di level
provinsi, kabupaten kota gitu. Jadi memang sudah ada. Hanya masalahnya saya bilang bahwa tadi saya bilang dari awal bahwa jangan kemudian melekatkan preman dengan ormas. Kita coba bisa memilah dulu, makanya saya mau mengusulkan tadi minta teman-teman Kemdagri untuk kemudian memverifikasi ulang lagi. Katakan misalnya mendaftar ulang gitu ya, bisa katakan di Bandung atau di Jawa Barat, kan di Bandung aja ada hampir sekitar 100 hampir 1000 ormas ya, yang memang anggotanya nggak banyak juga. Itu yang kemudian terdaftar. Kemudian bisa di Jawa Barat hampir 1.500 ormas yang terdaftar, yang kontraknya lokal. Jadi memang itu yang perlu diverifikasi. Memang selama ini itu sudah dilakukan. Hanya tadi saya bilang kita melekatkan preman dengan ormas itu yang kemudian nggak buat saya sebenarnya agak tricky ya. Kenapa? Karena tadi yang sebagai Pak Tusno bahwa banyak ormas baik kok. Nah, tinggal kemudian ormas yang mana yang dianggap nggak baik itu yang kemudian kita bisa minta teman-teman Kemdagri. Baru kemudian teman-teman polisi dan dibantu teman-teman TNI untuk melakukan misalnya pada hal yang level yang lebih operasional. Kalaupun memang ternyata misalnya kita tidak dalam posisi yang pas untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Saya ingat sekali 2016-2017 dulu ada ormas radikal ya, namun akhirnya dipisah dibubarkan itu. Karena apa? Karena memang ada penilaian tadi. Nah, Kemdagri menilai, kemudian teman-teman polisi dan teman-teman BIN waktu itu ya untuk menilai juga kira-kira mau apa, melanggar ideologi negara enggak. Nah, makanya kemudian ada perubahan dari Undang-Undang 17 2013 ke Undang-Undang 2 2017. Jadi buat saya sebenarnya sudah cukup Pak Wayan, hanya tinggal praktik lebih efektif di Kemdagri melalui Pemprov dan Pemkap Pemkot dan Pemkap ya. Memang selama ini kemudian punya dekat. Saya kalau saya datang nih Pak, saya datang ke misalnya ke Kesbangpol Kota Bandung, saya minta datanya ada sampai detail itu Pak. Saya karena pernah melakukan riset 2 tahun lalu ya. Dan data itu kemudian kita cek sebenarnya ada nggak. Dari mungkin 100, 200, 150-an gitu, ada mungkin sekitar 70-80 memang masih ada organisasinya. Ada yang kemudian sisanya memang masih kemudian harus diverifikasi. Begitu diverifikasi, kalau ternyata nggak aktif dalam setahun, maka kemudian Kemdagri dalam hal ini misalnya Kesbangpol itu bisa mengajukan pembubaran, di mana kemudian dianggap tidak aktif, tidak memiliki misalnya aktivitas kegiatan dan sebagainya. Dari situ saya kira sudah cukup. Jadi saya sih mendukung bahwa undang-undang ormas sudah cukup Pak. Bahwa ada sinergitas harus ya tadi Kemdagri, kemudian TNI dan juga Polri dan dibantu TNI. Berikutnya kemudian satgasnya Mas, itu fokus terjadi kemudian di level top down tadi yang memang yang besar-besar, yang kecil-kecil biar teman-teman polisi dan teman-teman di TNI di lapangan yang kemudian melakukan tindakan yang jauh lebih efektif begitu. Oke, Satgas lebih harus fokusnya yang tadi ya Pak, yang di atas-atas ya, bukan yang di bawah-bawah, tapi sementara ini kan kita masih bergeraknya di bawah-bawah aja. Saya ke Pak Susno, ini kan kemarin sempat yang ramai juga di Pasar Induk Kramat Jati Pak, kan ada penindakan ormas, posko ormas yang ada di sana itu diambrukkan walaupun memang sedang tidak ada orangnya. Kemudian ada juga misalnya di beberapa wilayah di Jakarta, ini preman-preman ataupun juru parkir misalnya itu ditangkap, tapi tidak sedang melakukan kegiatan yang melanggar hukum gitu ya. Mereka lagi nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tidak lagi malak, ketahuan malak enggak, kemudian tidak lagi melakukan intimidasi juga tidak kelihatan. Nah, ketika misalnya mereka ini ditangkap tanpa ada misalnya mereka sedang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, itu nanti seperti apa sih Pak? Kan mereka hanya dibina kemudian dilepaskan. Itu seperti apa kalau misalnya fenomena yang seperti itu Pak? Nah itulah yang saya katakan tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi misalnya merobohkan pos, kemudian menangkap dia sedang tidak tertangkap tangan, tidak ada bukti-bukti, itu kan tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya menimbulkan efek deteren gitu. Waduh, ada kegiatan. Sebagaimana awal Pak Wayan katakan tadi, itu adalah angat-angat tayayam. Jadi saya sependapat apa yang dikatakan Profesor Muladi, ayolah undang-undang ormas itu diterapkan khususnya di bidang pengawasan. Kesbang Kementerian Dalam Negeri sampai ke bawah kabupaten kota, data ormas itu jangan hanya didata. Ormas itu yang kalau di daerah banyak menyebut dirinya LSM. Itu memeras juga kepada kepala-kepala dinas, bahkan bupati wali kota. Kalau ada borongan dia ya ngaku-ngaku nanti gini-gini, dan celakanya ormas itu minta jatah dari proyek-proyek. Kemudian kalau dia tidak diberi, dia sekarang kan media ini gampang sekali dia buat media online, diberitakan di online bahwa
proyek ini nggak beres, kepala dinas ini begitu. Setelah itu ditangkap juga oleh oknum aparat penegak hukum. Baik jaksa maupun polisi langsung memanggil, ada berita kayak gini. Nah, kong kali kong ini sudah jadi mafia ini. Jadi lebih parah daripada ormas yang memalak minta setoran parkir, Ya. tapi LSM yang bermain pura-pura cari kesalahan proyek, dia tahu anggaran dinas ini adalah sekian, diberitakan lewat online, online-nya disambut oleh oknum aparat yang tidak beres, ujung-ujungnya ya duit. Nah ini yang harus diawasi oleh Kesbang, diawasi oleh Polri, diawasi oleh Kejaksaan. Ini bahaya sekali dan pembangunan kita tidak beres, proyek-proyek tidak beres. Sebagaimana dikatakan tadi, maka ekonomi kita juga nggak jalan. Jadi ini sudah benang kusut, tapi apapun juga kita hargai pemerintah Pak Prabowo sudah berupaya untuk menyelesaikan benang kusut ini. Baik, baik. Ya. Memang yang kita soroti harus yang tadi ya Pak ya, yang di atas sekali lagi, ini kita tiga narasumber kita juga sudah setuju, yang perlu dibenahi adalah premanisme ataupun ulah-ulah oknum yang di atas ini. Tapi memang kita butuh langkah yang paling awal, langkah konkretnya. Saya mau ke Pak Wayan lagi sebelum kita tutup. Pak Wayan, dari DPR, apa yang Anda bisa usulkan ke Satgas ini agar berjalannya efektif? Paling tidak selama mungkin mereka terbentuk dan nantinya bisa next akan memberantas premanisme secara keseluruhan. Ya, Komisi 3 sudah menerima ratusan advokat. Itu ratusan dari sekian ratus ribu advokat. Berarti tanpa bermaksud mengatakan mewakili mereka, ratusan advokat yang resah itu membuktikan Komisi 3 tidak bisa diam. Maka setiap kita ke daerah, misalnya ke Polda Metro Jaya, kami sengaja minta saya pribadi untuk kunjungan kerja ke Metro Jaya. Kenapa? Karena saya punya data bahwa di Jabotabek, wilayah Metro Jaya, Polda Metro Jaya itu rata-rata 300 laporan masuk terhadap preman berkedok ormas. Dan saya sudah langsung dan beberapa teman berbicara, pastikan Polda Metro Jaya yang punya Kapolda luar biasa ini jangan pandang bulu. Ya. Bukan hanya itu. Jika kita udah mengimbau Pak Prabowo turun tangan dan tidak membiarkan ini, sekarang kita sampai pada giliran kalau begitu Kapolri nggak boleh ragu-ragu lagi. Tafsirkan saja Pak Prabowo sudah mendukung dan pertaruhkan jabatan itu untuk kemenangan rakyat. Bertaruh untuk bela rakyat pasti menang. Kita mengimbau Mendagri bubarkan ormas karena saya harus menyampaikan bahwa ketika menindak preman ada pasal 368 dan pasal 170 KUHP. Ketika membubarkan ormas tidak hanya undang-undang ormas, undang-undang 17 2013, ada lagi undang-undang yang berupa Perpu nomor 2 2017. Jadi sambil menunggu perubahan undang-undang ormas, apa yang ada ini sudah memadai. Yang belum dilihat adalah semangat agar Kapolri dan Mendagri melangkah tidak menunggu instruksi lagi, karena kita sudah tahu Pak Prabowo pasti bela rakyat, Pak Prabowo pasti tidak suka dengan preman. Jalankan ini. Dan rakyat sudah mendukung Kapolri, rakyat sudah mendukung Mendagri, advokat sudah mendukung mereka, Komisi 3 akan mendukung mereka. Apalagi yang perlu ditakutkan sekarang. Tidak usah pandang bulu, langsung bergerak ya Pak, tanpa ragu-ragu karena sudah ada dukungan dari semua pihak. Dan saya yakin mereka mulai tiarap. Ketika dia tiarap, gas. Siapa yang gas? Kapolri dan Mendagri. Kita dukung, DPR akan memberi dukungan dan sudah kita keliling-keliling. Sebentar lagi kita akan kunjungan ke daerah, kita akan bawa masalah preman ini. Baik. Saya terakhir ke Pak Prof Muradi dan juga nanti ada Prof Susno juga. Saya ke Prof Muradi dulu, Pak. Prof Muradi, seperti apa nih menurut Anda yang harus langkah pertama yang dilakukan oleh Satgas di dalam waktu 10 hari ini supaya kedepannya nanti kita juga bisa menjangkau ataupun mencapai tujuan utamanya, yaitu memberantas aksi premanisme? Ya pertama tadi database dari Kemdagri, ormas-ormas. Karena kita pisahkan ormas dengan preman. Yang kedua kemudian teman-teman di lapangan ya, Polri terutama ya, untuk kemudian mendata ulang misalnya apakah memang titik-titik misalnya tempat parkir dan sebagainya itu adalah ada unsur tindak pidananya.
Kalau memang ada unsur tindak pidananya, kemudian memang buat saya sebenarnya jauh lebih kemudian mereka dibina ya, kemudian diajak ngobrol dan sebagainya ketimbang mesti diambil dan diproses seperti yang selama ini. Nah yang ketiga saya kira penting juga untuk dilakukan adalah tadi Satgas juga harus bisa mengidentifikasikan bahwa preman yang disebut dengan preman dalam kedok ormas ini adalah teman-teman yang masih ada di lingkaran dekat dengan kekuasaan. Kalau kita agak lebih detail sebenarnya itu yang kemudian penting untuk dilakukan karena petinggi-petinggi preman sebagian besar pengusaha dan juga politisi begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi kata Pak Wayan, jangan ragu, jalankan saja mumpung lagi pada tiarap nih, lagi ada Satgas. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Saya sangat setuju ya, apa yang disampaikan tadi, saya setuju semua supaya ini tidak angat-angat tayayam. Yang kedua, untuk mengatasi akar masalahnya, hukum kita tegakkan, kita beresi. Tidak akan beres masalah preman ini kalau aparat penegak hukum, khususnya apalagi sampai ke level Mahkamah Agung masih bermain kayak gitu, ketua pengadilannya ketangkap karena dia menjadi mafia perkara, kemudian masih ada mafia impor ekspor, masih ada mafia-mafia lain yang itu akan merusak perekonomian, memiskinkan rakyat. Kalau rakyat miskin, preman tumbuh subur. Itu harus kita berantas. Baik, kita dukung dan kita nantikan kinerja dari Satgas ini semoga benar-benar bisa memberantas premanisme dari mulai kelas kakap, maksudnya kelas tri hingga kelas kakap, supaya nanti kita bisa mencapai mimpi untuk memberantas premanisme secara keseluruhan. Terima kasih Pak Susno Duaji, kemudian Prof. Muradi dan juga Pak Wayan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat Bapak-Bapak. Salam sehat Pak Wayan, Pak Muradi. Prof. Muradi, Pak Susno. Ya, saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi. Ada momen menarik dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saat Presiden Prabowo sempat mengundang Albanese untuk berkuda di Hambalang, Bogor. Selengkapnya sesaat lagi.